Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di segmen Lagi Viral, dan kali ini kita akan membahas tentang ritual pemanggilan arwah ya, yang sangat fenomenal dan terkenal di Indonesia. Ritual pemanggilan hantu atau arwah masih menjadi cerita horor yang difavoritkan banyak orang. Sutradara film pun juga sering memasukkan ritual-ritual pemanggilan hantu dalam film-film mereka. Di antaranya Ouija, The Conjuring, dan juga Jalangkung. Pemanggilan hantu sendiri biasanya dilakukan dengan menggunakan suatu medium atau benda. Meski sama-sama menggunakan medium, tetapi aplikasinya berbeda di setiap negara. Berikut ritual-ritual pemanggilan hantu yang sering dilakukan oleh orang-orang. Di Indonesia, ritual pemanggilan hantu ini masih menjadi favorit para sutradara film, yaitu pemanggilan jelangkung. Ritualnya dilakukan dengan menggunakan medium boneka yang dibuat dari batok kelapa dan juga jerami. Lalu, boneka batok kelapa itu akan diisi oleh roh orang mati. Roh tersebut nanti akan diberi pertanyaan oleh para pemain, sehingga tidak jarang boneka tersebut diberi pensil dan juga kertas untuk menjawab pertanyaan. Tidak hanya itu, sering juga saat bermain jelangkung dibutuhkan tanah kuburan, kembang 7 rupa, dan juga makanan sesajen sebagai salah satu syarat memanggil arwah jelangkung. Ya, jadi teman-teman, itu tadi penjelasan tentang jelangkung yang merupakan salah satu cara pemanggilan arwah yang cukup terkenal di Indonesia. Tetapi saya sebagai medium interdimensional ya, terutama untuk kalian adik-adik ataupun orang-orang yang penakut tapi kepo ya, tidak disarankan untuk melakukan ritual pemanggilan arwah atau jelangkung. Jelangkung ataupun Ouija ataupun Charlie dan banyak sekali ya pemanggilan arwah yang dilakukan dengan cara yang berbeda tidak disarankan. Kenapa demikian? Furi ingin berbagi tentang kisah salah satu teman di saat saya masih bersekolah di SMP. Jadi ceritanya ini merupakan true story, sesuatu yang saya alami sendiri ya, dan juga teman baik saya. Jadi waktu itu adalah bulan Maret tahun 1993. Furi menemukan ada beberapa teman yang sedang asik akan bermain jelangkung di sekolah. Jadi waktu itu waktu menunjukkan sekitar pukul 4 sore ya, dan anak-anak sudah bubar sekolah ya. Waktu itu saya sedang kelas 2 SMP kalau nggak salah. Lalu kelas saya itu terletak di ujung dan paling atas gitu. Nah, lalu suasana pada saat itu didukung dengan suasana hujan. Tentunya anak-anak lain ada yang keluar dari kelas, lalu juga ada yang memakai payung ya. Dan ada juga 4 orang teman saya ini sengaja menunggu kelas kosong, lalu mereka akan melakukan jelangkung. Tetapi saat itu saya sama sekali tidak tertarik untuk melakukan ritual pemanggilan arwah tersebut. Kenapa? Karena bagi saya secara pribadi yang sudah sangat biasa melihat hantu, dan kadang juga kalau penampakannya kurang begitu nice ya, jadi agak sedikit seram gitu, kita juga suka ngejerit, kita juga suka ketakutan. Jadi pada saat itu saya merasa kenapa ya? Ya udah deh, mungkin kalau orang lain kan penasaran gitu kan. Mudah-mudahan tidak akan terjadi hal-hal yang buruk. Jadi saat itu saya memutuskan untuk pergi pulang dengan hujan-hujanan. Kenapa saya hujan-hujanan? Waktu itu saya merasa bahwa ya lagi hujan gede ya, nggak bawa payung, ya seneng aja hujan-hujanan gitu. Jadi nanti kalau dimarahin sama orang tua saya bisa alasannya ya karena memang nggak ada payung gitu. Singkat cerita, saya tidak pernah mengikuti perkembangan keempat teman saya ini. Karena memang tidak ada yang bercerita lagi besoknya. Tetapi salah satu teman dari 4 anak ini yang perempuan namanya Tia itu tiba-tiba nggak masuk sekolah.
Hari pertama dibilang oleh orang tuanya dan juga wali kelas dia sakit sehingga tidak bisa mengikuti pelajaran. Jadi saya waktu itu merasa bahwa oh ya mungkin sakit karena kehujanan atau apa gitu kan, karena memang lagi musim hujan. Tapi setelah ditunggu-tunggu 1 minggu, lalu juga 2 minggu, Tia ini tidak kunjung datang lagi ke sekolah. Jadi waktu itu wali kelas juga sempat bertanya dan juga mengajak kepada saya dan juga murid-murid yang lain ya, ayo kita tengokin yuk ke rumahnya Tia gitu. Karena si Tia ini merupakan salah satu anak yang lumayan pintar ya, salah satu siswi terbaik, dia juga aktif paskibraka, dia juga aktif pramuka, jadi memang orangnya selalu rajin. Bahkan biasanya kalau saya kesiangan dia udah duluan gitu ada di sekolah. Tapi sudah 2 minggu sejak kejadian itu dia nggak pernah lagi muncul di sekolah. Akhirnya waktu itu saya beserta ke-7 orang teman, kita patungan membeli makanan dan kita datang ke rumahnya Tia juga bersama dengan wali kelas. Saat itu bagi saya sangat aneh banget ya, heran melihat Tia yang tadinya ya meskipun badannya nggak gemuk gitu, cuman biasanya Tia itu seger, terus juga cantik, ramah. Tetapi hal yang sangat berbeda justru terlihat pada saat itu. Tia yang awalnya cantik dan seger, tiba-tiba badannya seperti turun gitu, berat badannya drastis, kurus, matanya juga seperti melotot gitu, rambutnya juga nggak keurus dan dia banyak sekali bengong. Saat itu dia sedang tertidur, tapi pada saat kami datang, dia sempat duduk, lalu juga dia bercerita ya, meskipun kadang kalau saya melihat Tia itu kayak yang banyak ngelamun gitu, terus nanti cerita lagi, nanti melamun lagi. Akhirnya pada saat wali kelas mengobrol dengan orang tuanya, kami yang ber-7 itu duduk di bawah ya, karena Tia pada saat itu memang kasurnya duduknya di bawah. Jadi saya juga nggak ngerti kenapa orang tuanya sengaja menaruh Tia di tengah rumah dan juga kasurnya itu di bawah. Ternyata itu adalah salah satu alasannya untuk menghindari dari gangguan roh yang terus-terusan mengganggu Tia. Begitu katanya, itu yang disarankan oleh Pak Haji katanya begitu. Jadi waktu itu Furi nanya, emang kenapa Tia gitu? Emang kamu kenapa? Akhirnya dia bercerita, semenjak peristiwa pemanggilan arwah di kelas pada saat itu, mereka itu yang berempat ini, Tia dan juga 1 orang teman perempuan, kalau nggak salah namanya Ririn ya, saya lupa lagi, terus yang kedua adalah laki-laki. Mereka berempat itu kaget banget pada saat menemukan bahwa si pensilnya itu gerak sendiri. Jadi kan buat kalian mungkin yang sudah pernah dengar atau nonton film-filmnya, biasanya pada saat prosesi pemanggilan arwah jelangkung ini, mereka suka bilang, jelangkung, jelangkung, kami di sini sedang berpesta, datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Biasanya akan mengucapkan hal seperti itu, lalu akan bertanya, jelangkung, jelangkung, apakah kamu sudah ada di sini? Nah, pada saat pemanggilan pertama katanya tidak ada gerakan sama sekali. Tetapi pada saat pemanggilan kedua, tiba-tiba pensil yang dipegang oleh Tia itu langsung bergerak ke arah yes. Jadi mereka bikin tulisan yes and no dan di tengahnya itu ada pensil. Nah, karena Tia yang pada saat itu sedang memegang pensilnya dan dia juga kaget banget, tiba-tiba dia lempar pensilnya lalu mereka ketakutan dan langsung pulang. Jadi untuk kalian semua, hendaknya pada saat melakukan ritual pemanggilan arwah jelangkung ini harus ada kata-kata penutupnya. Apabila kalian memanggil menggunakan media pensil, misalnya kalian bisa bilang, terima kasih kamu sudah datang, tolong kamu pulang. Seperti tadi yang kita sebutkan bahwa kamu boleh ikut berpesta dengan kami, tetapi datang tidak dijemput dan pulang tidak diantar, lalu pensilnya dipatahkan. Sama seperti pemanggilan Charlie ya, kurang lebih yang ada di Amerika gitu. Tetapi saking kagetnya mereka tidak melakukan hal tersebut. Dan sialnya
Tia ini ya, ini kalau Tia nonton pasti dia inget banget nih cerita ini, namanya Tia Rustiani. Ya, jadi Tia ini cerita bahwa semenjak kejadian itu, pada saat malam dia tidur, di ujung kasur dia selalu merasa ada seseorang yang sedang duduk. Dan yang membuat Tia sangat ketakutan adalah di saat perempuan yang duduk di depannya itu tiba-tiba memperlihatkan wajahnya yang hancur lebur dan penuh dengan darah. Jadi mukanya itu hancur. Dan ternyata dia itu terus-terusan berbicara bahwa namanya itu siapa gitu, saya lupa lah, anggap misalnya namanya Siti ya. Namanya Siti, dia kecelakaan di jalan apa gitu, terus tanggal berapa meninggalnya. Terus-terusan berbicara seperti itu sampai Tianya histeris dan juga membangunkan orang tuanya. Dari semenjak kejadian tersebut, akhirnya Tia memberanikan diri untuk bercerita bahwa memang dia dan ketiga temannya sudah melakukan pemanggilan arwah melalui jelangkung, yang awalnya dikira hanya sebagai main-main aja. Lalu diobatilah ke ustadz yang pertama, tapi kondisinya tetap tidak membaik, sampai terus-terusan ngedrop. Tia juga jadi banyak melamun, makan juga nggak enak gitu, bengong-bengong terus. Karena menurut Tia, dia terus-terusan diikuti oleh arwah perempuan korban kecelakaan ini. Lalu ustadz yang terakhir pada saat kami bertemu saat itu akhirnya menyarankan Tia untuk berdoa dan juga menghantarkan pulang si arwah tersebut ke kuburannya. Jadi kalau tidak salah lokasi kuburannya masih satu kabupaten, tetapi memang beda tempat. Jadi perjalanannya kalau pakai kendaraan itu sekitar 45 menit. Tia dengan kondisi badannya yang masih lemes, terus juga dia nggak terlalu konsen dan fokus, akhirnya dia diantar oleh ibu bapaknya, lalu juga oleh ustadznya, dan dia juga nyampe lah ke kuburan perempuan itu dengan cara menggendong. Jadi kalian bisa membayangkan ya, harus digendong arwahnya karena itu yang dia minta. Kalau nggak digendong, nggak dihantarkan kembali ke makamnya, dia akan terus-terusan mengganggu Tia. Lalu apakah prosesi tersebut berhasil? Ya syukur alhamdulillahnya Tia setelah menghantarkan si arwah perempuan ini sudah tidak pernah lagi digangguin ataupun didatangi oleh arwah perempuan tersebut. Memang sejak saat itu Tia dan juga teman-teman di sekolah sudah sangat kapok ya memainkan jelangkung, dan juga wali kelas sudah mewanti-wanti untuk tidak melakukan ritual pemanggilan arwah gitu, agar hal yang terjadi kepada Tia tidak terjadi kepada anak-anak yang lain. Ya bersyukur Tia masih bisa diselamatkan gitu. Kalau misalnya kondisinya terus memburuk atau Tia tidak bertemu dengan orang yang tepat yang bisa benar-benar menghantarkan arwah tersebut untuk pulang ke tempatnya, sudah pasti dia akan terus ngedrop. Mungkin dia bisa aja mengalami hal yang lebih buruk gitu, gila atau mungkin meninggal gitu. Nah, hal tersebut harus menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa yang namanya pemanggilan arwah oleh orang-orang yang memang tidak mengerti dan tidak bisa, itu lebih baik dihindarkan. Karena yang namanya ritual pemanggilan bisa siapa aja yang datang. Syukur kalau yang datangnya itu adalah arwah yang baik, yang hanya ingin menyampaikan pesan atau meminta doa kepada kita. Tapi kalau misalnya yang datang adalah arwah-arwah penasaran yang memang mereka sengaja ingin mengganggu dan juga menghantui manusia, maka malapetaka bisa saja terjadi. Jadi Kak Furi tidak menyarankan untuk melakukan ritual pemanggilan arwah untuk kepentingan apapun, terkecuali memang kalian adalah orang-orang yang mengerti tentang dunia spiritual atau memang bisa berkomunikasi dengan baik sehingga tidak akan membahayakan orang-orang di sekitar kalian. Ya, itu tadi penjelasan tentang jelangkung. Salah satu ritual pemanggilan arwah yang dari dulu sampai dengan sekarang selalu menjadi pembahasan yang seru, terutama untuk orang-orang yang memang menyukai dunia mistis atau dunia horor. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun, dan Kak Furi akan berbagi banyak cerita tentang segmen-segmen yang lain. Dan tetap jaga kesehatan, kita akan ketemu lagi di segmen yang selanjutnya. Terima kasih.